Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Nah, kita masuk ke bab 2. Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya. Oke. Oke, bagikan. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Nah, hari ini kita mulai ke bab, kalau yang kemarin Anda belajar tentang bab 1, hari ini kita belajar tentang bab 2. Bahannya sudah saya siapin juga, silakan Anda download di kampus ya. Nih materinya adalah ini ya. Adalah Project Management and Information ya. Judulnya adalah teknologi kontak ya. Project Management and Information Teknologi Konteks. Dalam hal ini apa sih yang mau kita pelajari di sini ya? Kita di sini ada beberapa hal yang goal kita. Ya. Goal kita di sini adalah bentar ya. Goal kita hari ini adalah kita akan mempelajari learning objektifnya adalah ini ya. Coba saya gedein dulu. Ya. Nah, maksudnya supaya nanti pada saat Anda mulai mengerjakan sebuah project ya, Anda paham gitu. Paham apa saja sih kira-kira konteksnya gitu ya. Jadi maksud saya begini ya di sini. Karena kemarin kita Anda belajar sebagai seorang kontraktor dari project software ya. Maka di sini saya ingin menjelaskan beberapa istilah-istilah ya. Misalnya di sini adalah pertama itu adalah Anda memahami apa yang disebut dengan organisasi ya. Di situ organisasi. Jadi maksud saya begini. Pada saat Anda mendapatkan sebuah proyek, misalnya dari sebuah rumah sakit, atau misalnya dari kampus kayak Pelita Bangsa, itu bentuknya e-kampus, itu adalah produk dari konsultan-konsultan. Gitu. Atau kalau kayak di bandara, ya, atau di mana lagi, bandara, rumah sakit, di perkantoran kayak di tempat saya itu ada programnya IRP sama juga itu. Jadi Anda memahami itu ya. Kemudian di sini juga kita perlu Anda juga perlu memahami apa yang disebut dengan stakeholder ya. Stakeholder itu artinya adalah pihak-pihak yang terkait ya, stakeholder. Stake itu kalau bahasa Indonesia ya pegang saham. Stake itu kan saham, holder pemegang ya, pemegang saham. Gitu. Jadi kalau sebuah perusahaan itu nggak bisa berdiri sendiri ya, dia harus ada stakeholder. Misalnya ada supplier, ada buyer, kemudian ada logistik, mungkin ada bagian subkon, nah itu stakeholder ya. And top management commitment. Jadi harus ada komitmen dari pimpinan puncak, ya. Kalau nggak ada top management komitmen, bahaya. Ya, bahayanya adalah proyek ini bakalan nggak jalan. Misalnya gini nih, kalau sebuah proyek itu kan mau nggak mau kan keluar duit, ya kan. Nah, kalau top manajemennya nggak ACC ya, ini pasti nggak keluar, ya. Lagi kalau Anda nanti disuruh nyiapin pembelian, ada beli komputer, kemudian Anda harus bayarin yang bagian coding, yang bagian desain, web content dan lain-lain itu harus pakai uang gitu. Jadi top manajemen itu penting ya. Kemudian berikutnya adalah Anda memahami konsep tahapan-tahapan dari sebuah project dan project life cycle ya.
kemudian juga project development dan product development. Project development itu apa? Jadi kemajuan sebuah project gitu. Jadi misalnya nih, Anda bikin jembatan, ya kan? Pertama kan pasti bikin fondasi, ya cakar ayamnya gimana, ya kan? Habis itu ada bangun tiang-tiangnya, bangun tiang. Habis itu baru di atasnya tambahin, ya. Waktu jalan tol Cikampek itu dibangun kan modelnya kayak gitu, ya. Modelnya adalah model sosro bahu kalau nggak salah, kalau menurut saya. Sosro bahu itu jadi dibangunnya ke arah jalan dulu, habis itu baru dibengkongin gitu. Itu hak cipta dari insinyur sipil di Indonesia itu sosro bahu, teknologi sosro bahu. Dan product development. Nah, product development adalah pengembangan produk. Kalau ini pengembangan project, ini pengembangan produk, ya. Kemudian di sini juga Anda juga memahami juga apa dampak-dampaknya sebuah manajemen project gitu. Jadi misalnya nih ya, Anda bikin project di Malaysia, ya Anda mau nggak mau harus paham peraturan di sana gimana, budayanya gimana, kemudian cara bayarnya gimana, dan lain-lain. Kemudian kalau ada outsourcing, ya, atau tim-tim yang virtual, ya kayak saya dengan Anda saat ini kan virtual, ya kan? Atau agile, ya, agile project management. Ini agile project management. Saya sering bertanya, apa sih bedanya waterfall, agile, sama rapid RAD, rapid access gitu, development. Teman-teman ya repotnya itu ya, teman-teman itu main tulis aja waterfall, aplikasi menggunakan metode waterfall gitu, padahal dia nggak sadar ya waterfall itu yang paling basic gitu. Kalau waterfall itu kelemahannya adalah udah jadi semua baru direview lagi. Kalau kita kan nggak bisa gitu. Kita harus kencang, lembut. Makanya konsepnya adalah agile. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, silakan bertanya. Kalau enggak saya yang nanya. Ada pertanyaan? Mbak Eva, ada pertanyaan, Mbak? Mbak Eva, ada pertanyaan? Mbak Eva, suaranya enggak ada? Belum, Pak. Oh, kalau belum saya tanya Mbak ya. Kalau bab ini kita membahas apa, Mbak? Konteks sebuah project. Suaranya nggak ada, Mbak. Mic-nya jadi matiin. Mic-nya dimatiin. Konteks sebuah teknologi informasi, Pak. Ya. Nah, Anda ketemu dengan stakeholder. Siapa aja sih yang terlibat di situ? Sebuah project itu ada stakeholder, pemangku kepentingan, ya. Siapa aja itu, Mbak, kalau boleh tahu? Supplier. Terus mati lagi tuh Mbak mic-nya. Buyer. Terus ya, waduh, banyak yang enggak ini nih. Mas Rosid, stakeholder siapa aja Mas Rosid? Mas Rosid? Halo Pak. Stakeholdernya siapa aja kalau sebuah project? Apa Pak? Lagi di kerjaan Pak? Oh, kerjaan. Coba saya lihat yang izin kerja. Yang izin kerja cuma Eva nih. Oh, Eva juga nggak kerja. Ya, saya ngetes aja sih sebenarnya. Anda paham apa enggak gitu, ya? Ternyata banyak yang nggak paham, ya.
Jadi saya ulangi lagi ya. Ya, tolong diperhatikan ya. Oke. Tolong perhatikan ya. Ya, halo. Tolong diperhatikan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan sebuah proyek, Anda harus ngerti ya. Apa itu organisasi gitu. Kalau PB Anda tahu organisasinya? PB? Organisasi di Pelita Bangsal, kalau boleh tahu siapa aja di situ? Ada rektorat, ya. Itu rektorat itu sama direktorat juga, ya. Direktoratnya apa aja sih kalau boleh tahu? Direktorat IT, ya. Itu Pak, siapa itu? Pak Doni, direkturnya. Ada direktur BAK, ya. Pembelajaran, ada direktorat keuangan, ya. Nah, itu organisasi kayak gitu, ya. Nah, di sini juga itu strukturnya. Kalau organisasi culture, ada yang tahu organisasi culture kayak apa? Culture, organisasi culture itu kayak apa? Boleh tahu? Ada yang tahu organisasi culture? Organisasi culture adalah budaya organisasi, ya. Kalau organisasinya amburadul, ya perusahaannya ya amburadul, gitu. Misalnya nih ya, Anda nggak usah pakai seragam, ya, wah itu kan berarti kan itu organisasinya amburadul. Anda nggak perlu ada perintah-perintah yang jelas dari atasan ke bawahan. Kemudian Anda bebas seenak-enaknya mau masuk jam 7, kayak mau jam 8, jam 9. Nah, itu disebut dengan organisasi culture, ya. Jadi budaya organisasi yang membuat perusahaan Anda sehat. Gitu. Jadi, tapi kalau budaya perusahaan Anda nggak sehat, ya pada sikut-sikutan, nah itu yang nggak bagus, gitu, ya. Nah, ini harus ada top management komitmen, ya. Kenapa? Kenapa kita butuh komitmen manajemen? Mas Aji, kenapa? Mas Aji Kurniawan ada nggak? Ya, Pak. Ada, Pak. Ya, kenapa kita butuh komitmen manajemen dari top manajemen? Kenapa? Ya, Mas Aji, kenapa? Saya ada Pak, keluar. Karena manajemen kan mengelola ya, Pak. Maksudnya kita sebagai Manajemen yang ngeluarin duit, Mas. Ya, kalau duitnya nggak keluar gimana proyeknya mau jalan? Ya kan? Ya kan? ya, Pak. Iya Pak. Itu yang penting ya. Jadi tolong Anda perhatikan ya, saya ngajar ya. Kemudian kita di sini ada fase project. Ya, jadi sebuah project itu ada tahapan. Ada tahapan. Kemudian ada project life cycle. Life cycle itu adalah daur sebuah project. Sebuah project itu ada mulainya dan ada selesainya, betul enggak? Betul enggak? Project apa seumur hidup? Ada enggak yang project seumur hidup? Nggak ada Pak. Ada. Project itu biasanya 3 bulan, 6 bulan, ya. Kayak project yang jalanan saya ini yang udah hampir 3 minggu ini menyengsarakan, ini udah 3 minggu loh. Saya biasanya sampai rumah 45 menit. Ini tadi jam pertama saya nggak ngajar. Saya pindahin ke hari Sabtu, besok jam 4. Saking, ya saya udah sengebut-ngebutnya tetap 3 jam. Dari Cikarang ke Jakarta Timur. Biasanya cuma 45 menit. Ya. Nah itu sebuah project ya. Oke. Nah, kemudian juga nanti ada di sini ada beberapa hal-hal. Coba saya mau bertanya, Agile itu apa? Tadi udah saya jelasin. Ya. Mas Widakdo, Agile apa Mas Widakdo?
Anda ngerti waterfall? Anda ngerti waterfall? Harusnya semester 7 harusnya udah ngerti. Waterfall apa? Ayo. Wah, anak IT. Apa itu, Pak? Waterfall ngerti nggak? Belum, Pak. Ya ampun. Anda semester 7 loh, inget loh ya. Waterfall itu kayak model air terjun ya Pak. Bukan begitu ya, Mas Widakdo ya. Makanya ini kadang-kadang saya suka heran ya, teman-teman ini semester 7 udah KKP tapi waterfall masih air terjun. Itu membingungkan ya. Jadi waterfall itu Bukan adalah saya yang jawab, Pak. Hah? Kenapa? Bukan saya tadi yang jawab. Sopo yang jawab? Saya Pak. Ya, siapa yang jawab itu? Kenapa Anda sebut air terjun? Yo, kenapa? Ya, semester 7 loh, jangan malu-maluin saya loh ya. Jadi gini ya, nih saya kasih tahu ya. Anda di dalam, Anda orang IT kan? Kemudian Anda akan membuat sebuah aplikasi kan? Aplikasi itu bisa dibikin dengan 3 cara ya. 3 teknik. Nah, saya tulis ini. Nah, ada 3 teknik, oke? 3 teknik, ada yang biasa saja, lambat. Maka itu disebut dengan waterfall. Ya. Ada yang cepat. Ya. Ada agile, ya. Ada satu lagi yang dia super cepat, adanya RAD. Ya. RAD, rapid access kalau nggak salah. Development gitu. Jadi, nah kelemahannya kalau waterfall ya, ini sekian bulan, misalnya ini dari bulan pertama sampai bulan ke-6, Anda bikin aplikasi, udah selesai gini ya, udah diserah terima kepada owner ya, tiba-tiba oh ini dibenerin. Nah kan kapiran, betul nggak? Anda udah kerja 6 bulan, minta balik lagi ke sini lagi, kerjain lagi. Nah, tapi kalau agile itu, misalnya Anda punya project nih, ada 4 project. Projectnya pertama homepage, yang kedua poliklinik, yang ketiga dokter jaga, ya kan? Yang keempat misalnya rawat inap, ya, ranap gitu. Nah itu dikerjain sendiri serut, ya. Plan, do, check, action. Ini juga gitu, kerjain lagi, puter lagi, puter lagi, puter lagi, puter lagi. Nah ini cepet gitu. Gitu ya. Ya harusnya ini awal-awal harusnya Anda sudah dapat mata kuliah kayak gini ya. Agile gitu loh. Makanya saya suka bingung mahasiswa, kamu bikin pakai apa? Waterfall. Kamu ngerti waterfall? Enggak. Waduh, gimana ini ya? Jadi agile, waterfall, RAD itu adalah konsep-konsep gimana Anda paling cepat yang mau Anda kerjain. Sekarang ngerti? Perbedaannya ngerti nggak? Kalau nggak ngerti bilang, ya. Ngerti, Pak. Ngerti, ya barusan bilang ngerti sopo? Saya. Coba jelasin. Agile itu gimana? Agile itu proyeknya sedang, Pak, ngerjainnya, Pak. Enggak, berarti harus Anda pecah-pecah menjadi proyek kecil-kecil kan? Ya. Nah, proyek kecil itu Anda kencengin gitu. Plan, do, check, action ya. 5 tahap selesai, Anda kasih ke owner, perbaiki lagi. Nah, sehingga nggak harus nunggu 6 bulan kan sampai semua proyek semua ininya jadi baru Anda serahin. Betul enggak? Ya? Ya, Nah, Pak. itu yang terpenting ya. Jadi kalau kita kuliah, kalau saya sih kepinginnya adalah Anda paham gitu loh. Jangan Anda ikut kuliah tapi nggak paham gitu ya. Jadi kuliah kita modelnya kayak gitu ya. Jadi bab ini kita membahas konteks manajemen project. Berarti Anda ngerti, Anda akan ketemu dengan organisasi ya. Oke, tanya lagi ya ke siapa nih? Mas Kafid. Anda di mana nih Mas Kafid? Mas Kafid. Ada di kosan, Pak.
Anda tadi udah saya ajarin apa yang disebut dengan budaya organisasi, ya. Itu sebenarnya apa sih, Mas? Budaya organisasi itu apa? Budaya organisasi itu apa ya, Pak? Anda nggak nyimak ya? Aduh. Jadi budaya organisasi itu adalah sebuah sistem, ya. Kalau kayak ini nih, Anda dididik sama bapak Anda sama ibu Anda, ya. Kamu kalau mau mandi, kalau mau bangun tidur, kamu sikat gigi. Itu betul nggak? Ya kan? Nah, itu budaya gitu. Di pabrik juga sama kan? Anda punya budaya kan? Masuk harus jam 7, betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu disebut budaya. Jadi budaya yang bagus itu memang harus dilakukan dari awal gitu. Dari Anda lahir itu harus Anda udah dididik sedemikian rupa sehingga Anda memiliki budaya gitu. Ya. Di pabrik juga sama namanya kalau kita budaya kalau keluarga itu kan ada budaya etika ya, norma etika itu kan budaya. Tapi kalau di pabrik namanya budaya organisasi gitu. Organization culture gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu yang konteks kita yang mau kita kerjakan hari ini ya. Nah, oke, ini kita lewatin ya. Ini sistem pandangan sistem tentang manajemen project ya. Coba yang ini aja dulu deh. Coba kita lihat. Saya kepingin Anda fokus aja gitu ya. Kita mulai dari organisasi ya. Di sini ada nggak organisasi? Nah ya di sini coba kita lihat sini ya. Sebuah pembuatan laptop, project laptop ya kalau kita lihat sini ya. Pak, itu share screen-nya nggak ada. Oh nggak kelihatan. Coba ini. Sabar Mbak Cindy, sabar. Iya sebentar ya. Saya udah dengar kok ya. Coba di sini kita baca dulu kasus-kasusnya ya. Ya, Anda dengerin aja cerita saya ya. Coba kita dengerin ceritanya ya. Namanya Tom Walter ya. Dia baru-baru ini mendapatkan posisi baru. Jadi ceritanya dia naik pangkat ya. Dia dapat promosi ya. Position di sekolah dia sebagai direktur informasi ya. Kemudian dia respect kepada fakultas member dari sekolahnya itu untuk hampir 15 tahun ya. Sekolahnya itu kecil ya. Kemudian adalah sekolah swasta, private ya. Dan dia menawarkan banyak program ya. Ini contohnya dia tentang seni ya, ini contohnya tentang seni. Nah, kemudian dia mendapatkan kira-kira 1.500 full time traditional student ya. Jadi dia mendapatkan ini kelihatan enggak nih? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Nah, tahun ini dia mendapatkan mahasiswa baru atau pelajar baru ya, 1.500 orang full time ya. Dan kira-kira 1.000 orang ya untuk program yang kelas malam. Nah, banyak instruktur itu diberikan pelatihan sama dia ya, menggunakan internet dan course. Ya. Itu yang mau masuk saya tahan dulu ya, biar ini selesai dulu. Website tapi tidak
website, but they don't offer distance learning. Jadi dia tidak memberikan pelajaran untuk sekolah yang untuk jarak jauh, ya. Jarak jauh kayak di Indonesia udah banyak sekolah jarak jauh ya, misalnya UGM buka kelas di Jakarta itu, atau Brawijaya buka kelas di Jakarta, itu banyak sekolah jarak jauh. Cuma ya repot gitu kalau sekolah-sekolah jarak jauh itu, nanti kalau Anda suruh ketemu dosen, Anda harus ke Surabaya, harus ke Malang gitu. Jadi nggak terlalu disukai lah itu ya, yang namanya distance learning program ya. Nah, seperti halnya institusi pendidikan tinggi, higher learning, ya, penggunaan IT pada sekolah itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu, ya. Wireless access ini tersedia di mana-mana. Jadi kalau Anda di kampus PB, Anda boleh menggunakan WiFi. Cuma memang kan karena yang pakai banyak-banyak ya biasanya jadi lemot, gitu, ya. Karena WiFi itu kan sifatnya kayak got, ya kan. Kalau gotnya kecil, ya airnya banyak, ya keluarnya susah gitu. Tapi kalau gotnya gede, airnya gampang keluar. Konsep WiFi kayak gitu. Kalau dipakai sama ratusan orang bersama-sama, ya memang pasti lemot, gitu ya. Only few classroom have computer for instructor dan student. Ya, jadi kalau kayak di PB itu, yang bagus sih ya, saya masuk ke kelas, itu di meja saya itu udah ada PC gitu loh. Jadi saya nggak perlu nenteng-nenteng laptop, nyolokin, ya, dan lain-lain. Itu di kampus-kampus lain udah modelnya kayak gitu. Dan itu udah masuk ke server database dia, saya tinggal buka e-kampus, masukin, tinggal ngajar, kelar selesai, gitu ya. Nah, and most other classroom have only instructor station dan projection system. Nah, dan kebanyakan ya itu memang kasihan juga dia hanya punya ya stasiun ruang dosen dan sistem projection. Ya, Tom know that several throughout the country require that. Ya, Tom tuh paham ya bahwa banyak sekolah-sekolah itu di sepanjang negeri itu ya membutuhkan student yang dia nyewa. Nah, kayak list tuh. Jadi kalau Anda tuh misalnya beli laptop dengan cara nyicil ya, list laptop ya, itu caranya nyicil. And this college incorporate technology component into mass course ya. Dan juga kebanyakan sekolah-sekolah itu tergabung dengan banyak kursus-kursus. Nah, ide ini memberi ide bagi dia. Dia dengan 2 anggotanya dari IT departemen itu mengunjungi sekolah lokal ya yang membutuhkan siswanya itu untuk menyewa laptop ya selama hampir 3 tahun ya, dan dia sangat terkesan ya dengan yang dia lihat dan dia dengar. Karena apa? Karena tablet itu menjadi sangat populer ya. Kalau Anda punya bawa tablet itu menurut saya juga bagus ya, bukan gaya-gayaan gitu, tapi Anda mengganti buku tulis Anda atau buku cetak Anda dengan tab gitu. Jadi Anda tetap belajar walaupun belajarnya nggak pakai buku gitu ya. Nah, silakan aja Anda ide-ide saya kemarin tolong Anda lakukan ya. Entah Anda iuran, beli buku, terus Anda fotokopi dan seterusnya, atau Anda beli tablet ya silakan ya. Mereka memikir that would make more sense than require tablet instead below. Jadi dia pikir tablet itu lebih baik daripada laptop ya. Tom heard how easy was facultas member to create interactive course material that would run on tablet. Jadi si Tom ini karena dia sebagai kepala sekolah yang baru, dia ingin memperkenalkan siswa-siswanya
coba bikin pakai tablet ya. Nah, cara ini mungkin akan menghemat biaya pembelian textbook ya. Dia concern terhadap siswa-siswanya. Tom dan staff develop plan to start requiring student other list to purchase tablet and their college in the next year. Jadi dia sudah memerintahkan siswa-siswanya tahun depan ya kamu semua pakai tablet yang hasil sewaan gitu ya. Tom sent an email to all faculty and staff in September ya. Jadi dia meng-email seluruh fakultas dan seluruh staff-staff dia dan briefly describe the plan. Jadi menjelaskan secara singkat apa rencana dia. Tapi dia tidak dapat banyak respon ya, walaupun itu sampai dengan Februari. Bayangin, September sampai dengan Februari faculty meeting. Jadi ada pertemuan fakultas di bulan Februari ya. Nah, dia menjelaskan keseluruhan secara detail rancangan dia. Ya, the chairs of the history, English, philosophy, economic department. Jadi kepada dekan nih, kalau chairs of history itu berarti kepala dekan dari fakultas sejarah, fakultas bahasa Inggris, filosofi, ekonomik, ya. Nah, mereka mendengarkan berlawanan terhadap ide dia, ya. They eloquently state this college was not technical teaching. Jadi dia bilang, oh sekolahan kita kan bukan sekolah training, ya. And they did not have time to write their own course material to run on. Jadi dia bilang, wah saya nggak siap ya kalau kita pembelajaran menggunakan tablet gitu. Mereka lebih menyukai buku ya yang dia pakai saat ini. Dan mungkin pelajar-pelajar juga siap beli buku ya walaupun dalam bentuk elektronik atau e-book gitu ya. But most preferred the print. Dan kebanyakan mereka lebih suka versi lembar ya, lembar cetakan. Ya. Members of Computer Science Department voiced their concern almost they already had a state of the art. Nah, ini kalau katanya ini mahasiswa dari bagian kayak Anda nih, Computer Science ya. Oh, kebanyakan mahasiswa kita udah pada punya laptop yang canggih-canggih ya. State of the art tuh laptop yang canggih-canggih. And would not want to pay mandatory fee less powerful. Ya, jadi dia, saya nggak mau dong kalau misalnya saya dikasih tablet sewaan yang nggak kenceng gitu ya, less powerful. The director adult education program expressed her concern the money adult education would bulk and increase to fees to require technology. Ya, jadi akhirnya nih direktur ya dari adult education program, jadi mahasiswa-mahasiswa yang udah kelas dewasa itu sangat concern ya bahwa pendidikan untuk orang-orang dewasa itu bulk at an increase in fee. Jadi akan diberikan bayarannya minta ditambahkan ya. Nah, akibatnya apa? Tomnya itu kaget ya, shock ya. Mendengarkan koleganya dia ya. After he and his staff spent a lot of time to planning how to implement tablet at their campus. Now, what should he do? Nah, kalau menurut Anda apa yang sebaiknya Tom lakukan? Nah, ini pertanyaannya ya. Now, what should he do? Ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ini menjawab. Ya. Ada yang mau menjawab? Menurut Anda si Tom itu gimana dengan dia memindahkan dari metode buku menjadi tablet? Menurut Anda gimana? Ya, silakan. Jadi kalau yang saya ACC memang sengaja saya tahan dulu ya, saya nggak mau tiap detik saya ACC-in gitu. Nanti pelajaran Anda terganggu ya.
Jadi kalau saya bilang 5 menit saya baru saya ACC, tolong jangan note ya. Oke? Baik, Pak. Ya, jadi maksud saya supaya kuliah kita nggak keganggu. Centang-centeng saya pindah-pindah gitu. Ya. Nah, jadi itu kalau Anda tadi dengar cerita tadi, itu adalah sebuah kasus-kasus ya. Kasus-kasus di mana sistem pembelajaran ini, kalau Anda lihat, dia ada seseorang yang baru menjadi direktur, dia akan berpindah dari teknik dia mengajarnya. Jadi dia tidak lagi menggunakan buku cetak ya, tapi dia akan menggunakan laptop, dan laptop itu jadi masuk ke dalam uang pangkal. Misalnya uang pangkal dia berapa, ditambahin. Tapi nanti dicicil, misalnya dia kuliahnya 3 tahun, berarti kan 36 ya. Misalnya harga laptop 3,6 juta, berarti dia tiap bulan ditambahin 100.000 buat cicil laptopnya seharga 3,6 juta. Kira-kira konsep dia kayak gitu. Nah, ini makanya dia ditanyakan apakah, oh kalau gitu bebannya kita berikan kepada yang kelas-kelas dewasa, karena dia pasti duitnya banyak ya. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian coba kita lanjut ya. Nah, ini yang akan menjelaskan yang slide yang ini. 3-sphere model system management for laptop project. Ya, coba kita baca lagi ya. Nah, karena kalau Anda nggak membaca langsung ke PowerPoint-nya, kadang-kadang juga nggak terlalu jelas ya. Nah, banyak pebisnis dan pelajar-pelajar IT itu memahami konsep sistem dan menjalankan analisis sistem ya. Secara simpel, ide simpelnya adalah kita memahami apa yang disebut dengan 3-sphere system management, di mana di situ ada bisnis, organisasi, dan teknologi ya. Jadi Anda akan ketemu di sini ya, ada bisnis, ada teknologi, ada organisasi. Ya, terus kita lanjut sini. Nah, kalau gambar sini menjelaskan bagaimana sebuah bisnis, organisasi, dan teknologi ini berdampak kepada sebuah tablet project. Artinya, kalau tadi kan yang direktur yang baru itu dia ingin bilang, oke, kita pindah ya cara ngajar kita dari menggunakan buku cetak pindah ke dalam tablet. Nah, jadi kalau Anda ingin mengubah ini, coba Anda pikirkan ya. Anda pikirkan beberapa hal di sini ya. Kita sampai sini ya. Ya, jadi di sini. Pada kasus teknologi ya, mungkin itu mudah ya. Ya, in this case teknologi issue tidak mudah kita membayangkan ya di sini. Dan agak susah untuk mengidentifikasikan dan kita merumuskan. Nah, coba kita lihat sini ya. Kalau secara bisnis ya, kita kecilin dikit deh. Nah, kalau secara bisnis kita harus melihat di sini ya. Bagaimana dampak kepada biaya untuk sekolah? Apakah ini menjadi beban siswa? Ya. Apakah kita juga akan memberi support kepada biayanya? Apakah ini berdampak kepada jumlah mahasiswa baru yang masuk ya, enrollment itu jumlah mahasiswa yang masuk. Nah, ini jadi pada saat kita memikirkan sebuah proyek, harapannya adalah Anda memahami ini ya. Ada 3 atmosfer yang harus Anda pikirkan. Gimana secara bisnis? Yang kedua secara organisasi ya.
apakah tablet ini berdampak kepada semua student, khususnya pelajar-pelajar yang masih berpikir tradisional, ya kayak misalnya contoh aja, dia buat buka laptop aja nggak ngerti, ya kan? Nah, ini juga harus Anda pikirkan secara organization. How will the project affect student who already have tablet or laptop? Ya kayak saya ngajar bahasa Inggris kepada Anda ya, gitu. Jadi apakah akan berdampak kepada pelajar-pelajar? Nah, siapa yang akan mendevelop? Siapa yang akan mendevelop? Jadi misalnya nih, kalau nanti siswa-siswa akan berpindah dari buku cetak ke dalam tablet, siapa yang menyiapkan aplikasi-aplikasinya? Ya. Kemudian siapa yang harus nih, ya, mahasiswanya, fakultasnya, staf-staf yang ada di fakultas. Ini kalau bicara secara organisasi. Should the tablet based on, nah kalau secara teknologi Anda mikir lagi nih teknologinya. Nah, saya mau berbasis apa ya? Ada Linux mungkin ya, ada Office, ada Microsoft Office, Microsoft Windows, ya. Ini lebih kepada engine-nya, ya. Mesinnya, Anda mau pakai apa? Linux kah? Android kah? Apple kah? Karena setiap sistem beda-beda, ya. Apa aplikasi yang dibutuhkan, ya? Bagaimana spek hardware-nya? Mau pakai RAM berapa? Kemudian mau pakai Intel berapa? Speed-nya berapa? Clock-nya berapa, ya? SD RAM-nya berapa? SSD-nya berapa? Nah, ini harus Anda perhatikan. How will the tablet affect various network and speed? Ya. Apakah nanti tablet-tablet itu akan berdampak terhadap network, ya, jaringan-jaringan Anda? Nah, seberapa besar sih power, ya, yang diperlukan di dalam sebuah classroom? Nah, itu artinya ini sebagai kata pembuka kalau Anda nanti disuruh mengerjakan sebuah proyek. Sampai di sini jelas? Maknanya dari Trispir ini? Maknanya jelas? Ya, kalau yang nggak jelas tolong tanya sebelum saya tanya Anda. Jelas? Mas Edi Hotman jelas? Mas Edi? Mas Edi? Oh, Anda lagi di pabrik. Ya udah, nggak usah pabrik. Oke, kan Mas? Mas Sanjay. Iya, Pak. Sanjay. Iya, Pak. Anda paham gambar tadi menunjukkan apa sebagai, kalau Anda sebagai seorang kontraktor, Anda paham arti dari Trispir tadi artinya? Paham? Masih belum paham, Pak. Nggak pahamnya di mana kalau boleh tahu? Tadi kurang nyimak juga, Pak. Oke. Ada yang bisa bantu, Mas Sanjay? Ada yang bisa bantu? Mbak Rina bisa bantu? Atau yang lain bisa bantu? Mbak Rina gimana? Kalau yang saya tangkap sih sebagai seorang kontraktor itu harus memikirkan akibat dari itunya ya Pak, apa? 3 aspek dari ya. Project yang akan dia jalankan. Apa aja aspeknya Mbak? Secara bisnis. Ya, kita lihat lagi gambarnya ya. Coba kita lihat lagi di sini. Jadi benar tadi yang Mbak Rina sampaikan bahwa kita sebagai kontraktor itu mikir gitu. Pada saat kita dapat proyek, Anda harus mikirin, ya. Anda harus mikirin, nggak cuma uangnya doang Anda terima gitu, tetapi apa aja di sini kalau Anda baca aspek apa? Bisnis, organisasi, teknologi. Nah kalau bisnis Anda kalau di sini nih
berapa sih biayanya jadi college? Kalau organisasi, Anda mikirnya apa, Mbak? Organisasi mikirnya apa? Gimana sih cara penggunaannya, ya kan? Aplikasinya gimana? Kalau teknologi, kayak apa, Mbak? Kalau teknologi? Berbasis Lebih kepada teknologinya kan ya. Anda mau pakai apa? Nih mau pakai Linux, mau pakai Apple, dan lain-lain. Ya? Oke, jelas teman-teman? Jelas sampai di sini? Alhamdulillah ada gambaran. Jelas, Pak. Nah, ya, jadi maksudnya adalah Anda supaya Anda paham tugas Anda nanti gimana gitu. Jadi jangan sampai kalau Anda kayak KKP atau skripsi, Pak saya mau bikin ini. Terus alasannya apa? Ya asal bikin Pak gitu. Yang penting saya dapat ijazah gitu. Nah, enggak gitu ya. Anda harus memikirkan aspek-aspek dampak-dampaknya. Itu yang harus Anda pikirkan gitu. Nah, kalau kasus kayak kemarin di Pondok Labu atau yang di Kanjuruhan itu menurut saya dia tidak terlalu mikirin dampak-dampaknya. Makanya kalau di kelas kita akademisi kayak gini, saya dosen, Anda mahasiswa, kita selalu berpikir tentang analisa resiko. Itu yang harus kita pikirin ya. Jadi kalau analisa resiko, kalau misalnya kasusnya kayak SD Pondok Labu Sanawiyah Pondok Labu itu harusnya ada resiko. Kan banjir nggak cuma sekali gitu. Banjir kan pasti berkali-kali, apalagi dia pada posisi cekungan kan. Gitu. Atau waktu Kanjuruhan juga sama. Kalau Kanjuruhan itu berarti instruksinya harus jelas gitu. Nah, jadi itu yang saya harapkan kepada Anda pada saat nanti Anda mulai menggarap sebuah proyek, tolong pikirkan hal-hal tersebut ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kepada kita lompat-lompat ya. Nah, di sini Anda harus memahami organisasi ya. Anda harus memahami organisasi. Nah, di sini ada 4 ya, action organisasi. Kenapa sih kita perlu memahami organisasi? Karena kalau misalnya gini nih ya, Anda disuruh bikin proyeknya rumah sakit. Ya Anda harus ngerti dong ya, rumah sakit itu model organisasinya kayak gimana gitu. Antara organisasi sekolahan, organisasi rumah sakit, organisasi pabrik itu beda-beda. Nah ini yang saya harap Anda memahami ya. Coba kita baca di sini ya. The system approach requires the project manager ya. Jadi kalau Anda berpikir tentang sebuah sistem ya, di mana Anda sebagai project manager, Anda harus menyadari bagaimana besarnya dari organisasi. Ada isu-isu organisasi yang mungkin sulit ya di dalam Anda memanajemeni ya. Sebagai contoh nih, banyak orang percaya bahwa proyek itu akan gagal ya karena ada aspek politik di perusahaan tadi. Misalnya saling jegal antar manajer, ada yang manajer mau jadi GM, ada tim leader mau jadi supervisor, ada supervisor kepingin jadi manajer, dan itu ada company politik. Nah itu harus Anda pahami ya. Project manager often do not spend enough time identifying all stakeholder involved in project ya. Anda kadang-kadang tidak cukup waktu ya untuk mengidentifikasikan siapa saja sih yang terlibat di proyek-proyek itu ya. Dan Anda harus nyadari juga banyak juga orang yang beroposisi dengan Anda. Itu saya dulu pernah jadi konsultan di percetakan kecil di Glodok. Itu benar yang dikatakan buku ini benar. Bahwa ada kemungkinan ada orang-orang di dalam pabrik itu tidak setuju dengan proyek Anda. Itu sangat-sangat benar. Kenapa? Kalau Anda
mereka kan tuh dibayar, pokoknya kerja. Tiba-tiba pada saat dia mau kerja, kamu harus nge-scan dulu ya, nih kamu scan, ya kan? Kamu harus ketik dulu, lah, bener enggak? Ya kan? Berarti kan menambah pekerjaan buat dia, padahal dia dibayarnya tetap aja. Misalnya gaji dia itu UMSK, ya tetap aja dia UMSK. Mau pakai sistem baru kok, mau pakai sistem lama kayak. Nah, ini kadang-kadang Anda harus menghadapi orang-orang tipe kayak gini di dalam sebuah project, ya. Also, project manager often do not spend enough time to considering the political concept of project in the culture of organization. Bahkan manajer project aja juga kadang-kadang tidak ngeh gitu. Bahwa ada aspek politik di dalam sebuah organisasi. Ya. Sampai di sini jelas maksudnya organization di sini? Jelas? Kalau nggak jelas tanya, ya. Ya, silakan kalau nggak jelas. Ada yang nggak jelas? Mbak Eka jelas, Mbak Eka? Mbak Eka? Iya, Pak. Ya, di dalam organisasi ada politik kayak gimana sih, Mbak? Jenis politiknya itu? Tadi masih kurang paham, Pak. Oh, kurang paham. Banyak yang kurang paham terus ya. Ya, jadi tolong pikiran Anda pikirin, Anda akan menerima sebuah proyek, ya. Di dalam sebuah proyek itu tidak mulus-mulus banget, betul nggak, Mbak? Betul, Mbak? Mbak Eka? Ya, betul, Pak. Nah, ada yang namanya sikut-sikutan, betul nggak? Ya. Ada orang yang nggak siap menerima pekerjaan tambahan, betul nggak, Mbak? Betul, Pak. Misalnya Mbak nih ya, biasanya kan nggak perlu pakai nginput data, pakai barcode, nginput di dalam komputer. Tiba-tiba Anda disuruh kerjain kayak gitu. Dan itu menurut Anda nambahin job Anda enggak? Iya, Pak. Nah, Anda untung apa rugi dalam hal ini? Rugi, Pak. Keberatan. Rugi karena gaji Anda kan tidak nambah kan? Iya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan politik di kantor organization. Politik yang akan berdampak. Kalau Anda nanti ngerjain sebuah project, Anda siap-siap tidak dapat dukungan dari karyawan yang ada di pabrik, ya, oke? Oke, Pak. Ya, nah, coba kita lihat sini ya. Di sini ada bingkai organisasi, 4 bingkai organisasi, ya. Di sini Anda dapat memahami dengan melihat perspektif. Nah, perspektif itu artinya apa? Jadi gini loh, Mbak. Kalau misalnya ya, kalau konsep perspektif itu adalah gini. Misalnya ada anak kecil nih. Anak kecil, misalnya dia disuruh-suruh, ya. Kalau Anda sebagai orang gede atau orang dewasa, ngeliat, ya kamu kan anak kecil, ya kan? Kamu berhak dong saya suruh-suruh, gitu. Itu kalau dari perspektif Anda sebagai orang dewasa. Tapi kalau anak kecil, lah, dia akan komplain, tapi dia nggak akan bilang kepada orang dewasa karena nanti takut dicewer atau takut diapain, dia digebukin atau gimana ya. Dia cuma bilang dalam hati, ini kok orang dewasa bisanya nyuruh-nyuruh aja ya kan? Ini kan jam main saya gitu. Kenapa saya kok disuruh-suruh? Nah, itu yang membedakan. Jadi pada saat Anda membicarakan sebuah proyek, tolong Anda lihat pada perspektif mana, ya? Tadi ada perspektif orang dewasa dan perspektif anak-anak kan, betul tidak? Iya, betul. Betul. Ya. Mas Ibnu, kalau misalnya yang tadi yang Anda pada perspektif anak-anak, Anda akan bilang apa dalam hati? Kesel ya? Ya kesel Pak, kalau disuruh-suruh misalnya gitu. Iya, padahal lah ini kan anak kecil memang haknya buat main-main ya kan? Gitu. Lari-larian lah, apalah, mau ngambil buah mangga lah ya, ngelempar pakai sendal jepit orang mungkin ya.
Ya, kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi tadi perspektifnya ya. Coba Anda lihat sini ya. Kalau Anda di bagian SDM atau Human Resources ya, maka perspektif Anda adalah bagaimana Anda menyiapkan ya providing harmony between need and the organization need of the people. Jadi kalau orang HR itu bilang, oh ya tolong ya dibikin bagaimana kita di sini terjadinya harmoni ya. Harmoni itu artinya keselarasan. Jadi tidak ada gontok-gontokan, tidak ada sikut-sikutan. Itu kalau dari pandangannya orang HR. Tapi kalau dari pandangan Anda sebagai pejabat, ya, secara struktur organisasi, ya, di sini dia akan lihat nih, gimana sih peraturan sama tugas tanggung jawab, ya kan? Anda kalau di pabrik kan pasti akan gitu tuh. Anda kerja, ya kan? Anda dikasih nih job desk kamu loh, tanda tanganin, betul enggak? Ya kan? Nah, terus kalau Anda tim leader, tolong ya Anda koordinasi kontrol gitu, ya. Misalnya nih, pagi-pagi kamu semua pada briefing ya. Nah, pekerjaan kita hari ini targetnya ini itu. Nanti kalau ada masalah tolong hubungi saya gitu. Nah, itu kalau ngomong secara struktural gitu, struktural organisasi ya. Manajernya pagi-pagi udah kumpul, udah briefing ya. Dia dapat briefing dari GM-nya atau dari direkturnya. Oh iya, kita dapat order ini nih. Oh, kita harus nambahin mesin. Oh, kita harus ya gitulah banyak ya. Kita harus pengurangan karyawan bla 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 gitu pasti ya. Nah, itu disebut dengan struktural ya. Nah, kalau dari sisi politis ya. Nah, Anda melihat nih di dalam karyawan itu banyak aspek politis ya. Si A nggak suka sama si B ya. Si C sama D sukanya ngumpul, ngegosip dan lain-lain. Kemudian ada si E yang orangnya malesan kerja gitu, atau si F tenaga fresh, baru semangat banget dia karena karyawan baru dia semangat banget ya dan seterusnya. Nah, itu akan terjadi di dalam sebuah organisasi ya. Nah, Anda harus memahami nih ada isu-isu, ada konflik ya, ada kekuatan dan lain-lain gitu. Nah, ada simbol-simbol juga yang harus Anda pahamin ya. Si A orang Batak, si B orang Jawa, si C orang Sunda. Nah, itu simbolik gitu ya. Sampai di sini jelas frame 4 bignya sebuah organisasi. Anda jelas? Sudah jelas, Mas, Mbak? Mas Muhammad Rizky jelas? 4. Ada gambarnya, Pak? Hah? Kenapa, Mas? Alhamdulillah sudah ada gambaran. Coba gambarin saya. Tadi ada. Coba saya kasih gambar tadi ya, yang tadi biar Anda menjelaskan. Nah, ini kira-kira gambarannya kayak gimana? Tadi di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya keempat struktur dari organization. Yang pertama ada structural frame, terus Struktur ngomong apa struktur? Kenapa? Kalau struktur ngomong apa? Tentang apa? Tentang jabatan, ya kan? Iya, Pak. Ya, kalau HR ngomongnya apa? Pengennya tuh enggak ini, Pak, enggak sikut-sikutan, Pak. Ya, harmonis ya. Iya, Pak. Kalau dari sisi politis kira-kira apa? Kalau dalam sisi politis itu Tidak ada tidak ada konflik, Pak. konflik ya, atau perseteruan atau power syndrome ya, kayak Rambo merasa dia punya power gede kan, Iya, Pak. suruh si A, si B, si C perkara perintahnya benar atau salah, pokoknya gue nyuruh lu gitu ya. Nah, itu dia menggunakan power dia gitu ya. Saking dia kesel kan,
Iya, Pak. Isu istrinya diapa-apain, wah dia langsung kesel, langsung sini, ayo kamu pulang dari Magelang pulang ke Jakarta ya. Iya, Pak. Tembak, ayo, woi, tembak, gitu kan. Itu berarti. Tidur. Nah, ini menurut saya ada yang salah dengan sistem kepolisian di Indonesia ya. Iya, Pak. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah tidak bisa mendeteksi emosi pejabat loh. Pejabat bintang 2 gitu ya. Berarti ada kesalahan waktu merekrut dan waktu dia promosi gitu. Harusnya udah ketangkep gitu. Itu saya juga kasihan juga sih ya. Kok ya akhirnya dia membawa teman-teman yang baik menjadi kesakitan ya kan. Ada 5 teman-teman yang bintang 2 ya. Oke, kita sampai jam berapa? Jam 10. Sampai jam berapa kita? Tanggal 10, Pak. Jam 10. Tanggal 10, Pak. Oh, setengah 10, kirain setengah 11. Ya, Boleh, Pak. mau setengah 11 apa setengah 10? Kalau dari jamnya sampai jam 10, Pak. Enggak, oke. Kita ngajarnya 90 menit ya. Oke? Baik, Pak. Ya, karena dosen dibayarnya 90 menit. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Ada yang salah ya. Nah, jadi ini bercerita bahwa tidak semua proyek itu berhasil loh. Nah, ini catatan buat Anda. Anda itu kan sebagai manajer proyek ya. Tidak semua catatan berhasil. Nah, di sini kita akan mendengarkan ceritanya ya. Nah, ini ceritanya ada 2 periset ya, 2 periset. Dia menulis gini. Studi tentang kegagalan sebuah proyek ya. Nah, di sini dia melihat, dia melakukan examine. Jadi kayak saya kemarin waktu Saintek juga sama, melakukan riset kecil-kecilan gitu. Riset. Jadi dosen itu enggak cuma ngajar ya. Dosen itu punya 2 tugas tambahan. Peneliti dan pengabdian masyarakat. Kalau peneliti, ya dosen harus meneliti gitu. Kayak kemarin saya meneliti tentang kegagalan proyek Six Sigma di beberapa mancanegara dan itu saya taruh di Saintek ya. Saintek itu kemarin Semnas ya, Seminar Nasional Fakultas Teknik. Masuk tulisan saya ada di situ. Ya, itu murni penelitian saya, bukan penelitian mahasiswa. Terus saya bilang itu penelitian saya, nah, itu nggak fair gitu ya. Kalau saya bilang saya meneliti, ya benar-benar saya pribadi meneliti. Nah yang baru ini saya juga membuat sebuah penelitian. Penelitian saya di pabrik saya, SMED ya, Single Minute Exchange Days. Itu modelnya kayak pit stopnya dari F1. F1 itu tadinya dia untuk berhenti di pit stop, terus jalan lagi itu butuh kira-kira 1 menit. Nah, kemudian dengan melakukan SMED, Single Minute Exchange Days, dia bisa merubah itu menjadi sekarang kira-kira cuma 20 detik. Ya. Nah, itu dia melakukan riset-riset kira-kira seperti itu. Nah, Anda juga nanti ke depan juga sebagai periset sebenarnya. Periset. Nah, mungkin di pabrik Anda akan menjadi seorang periset, bisa aja gitu ya. Anda meriset kasusnya kayak gimana dan kira-kira solusi Anda gimana. Nah, di sini dia melihat bahwa ada 214 proyek IT selama 4 tahun. Nah, lumayan kenceng kan dia, menelitinya lumayan kenceng. Nah, di negara-negara Eropa. Dan dia menemukan ya, only 1 in 8, hanya 12,5% yang sukses gitu. Jadi maksudnya bukan ini menakut-nakuti ya. Ini fakta. Fakta hasil riset bahwa tidak semua proyek berhasil. Apa saja sih yang nggak berhasil ya?
Evidence suggests that the culture within many organizations is often that leadership, stakeholder, and risk management issues are not factored into project early. In many instances, cannot formally be written down for political reasons and rarely discussed openly. Project board or steering group meetingly, although may be discussed in line beyond closed door. Gitu. Jadi artinya adalah bahwa kita tidak sadar bahwa di dalam organisasi tadi ada budaya ya, culture di sini ya. Culture itu juga yang akan mempengaruhi sistem kepemimpinan, sistem stakeholder, pemangku kepentingan, manajemen risiko tadi ya yang saya bilang. Ada risiko-risiko yang harusnya dia manage gitu ya. Nah, itu juga termasuk juga ada aspek politik di sini. Dan juga hal-hal itu tidak pernah didiskusikan secara terbuka, openly, discuss openly. Jadi kadang-kadang mereka menutup pintu ya, behind closed door gitu. Nah, ini yang saya harap kepada Anda jangan punya pikiran bahwa proyek saya pasti berhasil, enggak gitu. Faktanya ini cuma 1/8 yang berhasil. 7/8 kemana gagal gitu ya. Itu karena dia tidak memikirkan aspek-aspek lain di dalam perusahaan tadi. Ya misalnya aja nih pemilik modal ya kayak yang saya alami di proyek saya di Glodok kayak gitu persis. Kita jalani 2 tahun gagal gitu. Karena sistemnya bagus, tapi yang input nggak ada gitu. Atau habis di-input harus diolah data menjadi analisis data ya sebagai hasil analisisnya sebagai sebuah keputusan ya, decision making ya. Misalnya nih kita harus lembur ya kan. Oh kita harus bahan bakunya nih bermasalah dan lain-lain. Itu tidak ya. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Halo? Jelas? Ya Pak, sebenarnya ada gambaran Pak. Nah, ada gambaran ya. Jadi Anda jangan terlalu pede, terlalu yakin bahwa proyek Anda akan sukses. Enggak. Gitu. Mereka melakukan 4 tahun penelitian dari 412 proyek. Hanya 1/8 yang berhasil. Atau tadi berapa? 12,5%. Bayangin 12,5% ya. Gitu. Karena dia tidak sadar bahwa di organisasi tadi ada kepentingan-kepentingan yang kita tidak bisa ini. Ya. Ini kok yang online cuma on-cam cuma 1, 2, 3, 4 ya. Yang lain pada tidur ya. Coba. Gitu dong ya. Ya, saya kan tahu nih mana yang tidur, mana yang di pabrik. Mas Romli di pabrik ya? Iya, Pak. Wah, Iya. Anda di pabrik mana itu? DMM 2100, Pak. Oh, pabrik apa itu? Ini, Pak, apa sih makanan? Oh, makanan ya. Besok tanggal 15 saya di Solo. Ya, makanya saya bilang saya kemungkinan hari Jumat saya nggak bisa ngajar ya. Kenapa? Karena saya menjadi pembicara untuk bisnis kemasan makanan ya, food packaging. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi saya udah juga lapor gitu ya. Nanti kita akan pindah-pindah gitu ya. Karena itu memang salah satu tugas dari dosen juga adalah kita nggak cuma kepada mahasiswa, tapi kepada industri-industri juga kita harus lakukan itu tadi ya, transfer knowledge gitu dan lain-lain gitu. Karena kalau dari aspek kedosenan itu kita itu kan punya banyak pengetahuan ya kalau dari aspek perdosenan. Kalau dari aspek industri mereka nggak terlalu ngeh gitu terhadap pengetahuan knowledge gitu.
Ya. Kayaknya kita udah mau bubaran ya. Iya, tadinya saya kepingin 10:30 ya, tapi kasihan juga ya. Ya, tidak. Karena saya juga 5 watt juga gitu. Hari ini ya udah hari Minggu ketiga ya. Saya mengalami macet yang luar biasa ya. Dari Cikarang Barat, dari Eji sampai saya keluar tadi di Bekasi Barat itu hampir enggak banjir sih, cuma ya gitu 1 kilometer itu 7 menit, berarti itu tadi berapa, 25 kilometer kali 7 menit, bayangin kalau kita naik mobil biasa itu kan 1 kilometer 1 menit kan, tidak kalau Anda jalan 60 kan ya kan, 60 menit 60 kilo, betul kan? Tapi kan kalau dashboard mobil kan kadang-kadang 80, 100 ya kan, tapi kadang-kadang rem gitu. Nah itu kalau 1 menit, 1 kilo sekarang berubah. 1 kilo 7 menit, Anda tinggal hitung aja deh ya. 1 kilo 7 menit berarti kalau 25 kilo kali 7 menit, bener kan? Hampir 2 jam kan? Bayangin kaki gimana nggak pegel ya kan? Gitu ya.